Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, marilah kita membaca Mazmur pasal 40 ayat 5-9 secara silih ganti. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntun. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu saudara yang rindu membaca firman Tuhan, persiapkan Alkitab. Roma pasal 15, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Roma 15 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, di dalam kami membaca, di dalam kami merenungkan akan kitab Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan oleh-Mu
untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita oleh karena firman-Mu menjadi pandu bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11 berkata buat kita sekalian. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikianlah jemaat Tuhan pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saudara tengah menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, dan biarlah persekutuan yang kita nikmati bersama memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pokok renungan kita terambil dari ayatnya yang ke-10, dan selanjutnya lah bersukacitalah. Jadi kata bersukacitalah itu menjadi renungan atau pokok pembahasan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang sukacita, bicara tentang bersukacita, saya percaya saudara dan saya pernah menikmati yang namanya sukacita. Saya percaya bahwa saudara pernah merasakan bersama-sama dengan orang yang terkasih, orang di sekitar saudara untuk memperlihatkan kehidupan yang bersukacita. Nah, sehingga tema kita pada saat ini adalah membangun sukacita. Tahukah saudara bahwa sukacita itu masuk dalam buah roh. Jika saudara membaca dari kitab Galatia pasalnya yang ke-5, saudara akan menemukan kata sukacita yang tertulis dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22 sebagai buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita. Nah, tidak mengherankan kemudian Paulus menekankan pentingnya sukacita dalam kehidupan apapun juga. Kalau saudara dan saya mau menerjemahkan kata sukacita itu baik dalam teks Ibrani maupun dalam teks Yunani, dalam teks Ibrani itu disebut chesfa, yang artinya kegembiraan, yang artinya kesenangan hati atau keriaan. Nah, sedangkan dalam teks Yunani itu artinya cara. Cara itu artinya kegembiraan, sukaria yang tenang. Itu arti dari sukacita. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang dimaksud dalam teks bacaan kita, teks dalam perjanjian baru adalah sukacita dapat dimengerti suatu keadaan batiniah yang kemudian keluar atau terefleksi secara tulus dan benar. Jadi ketika saudara bersukacita, bukan sekedar ketika saudara dan saya mendapatkan sesuatu dalam bentuk mungkin hadiah, atau juga kita mendapatkan kabar-kabar yang menyenangkan hati kita. Bukan sekedar itu. Tapi sukacita di sini adalah kemampuan saudara
di dalam meramu hati pikiran yang penuh kegembiraan itu, bukan dengan suasana yang tertawa-tertawa, ya. Tapi kesenangan yang dimaksud dalam bacaan kita itu adalah kemampuan kita, ya, untuk menggembirakan hati dan pikiran kita karena kita mampu mengalahkan kesedihan hati kita, karena kita mampu mengalahkan pergumulan dan persoalan hati kita. Dan itulah sukacita. Ya, jadi sukacita ini bukan sekedar bicara tentang sesuatu yang kita dapat, tapi kemampuan kita juga. Tak kala kita mendapatkan tekanan dan kemudian tekanan itu kita mampu ramu dan mampu menggembirakan hati kita. Karena kita melihat bahwa bagian dari kemampuan mengalahkan kesedihan dan pergumulan persoalan, itulah sukacita. Itu sukacita sejati, saudara-saudaraku. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma ini tidak lain karena jemaat di Roma mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pergumulan, banyak penolakan. Dianggap orang yang aneh oleh penduduk yang belum percaya kepada Kristus. Belum lagi menghadapi tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi yang sangat membenci orang Kristen. Inilah kemudian Paulus mau mengatakan bersukacita dalam kondisi seperti itu. Ya, kita diminta di sini katakan pujilah Tuhan. Ya, semua bangsa-bangsa, orang-orang Kristen yang ada di berbagai tempat, yang ada di daerah manapun, dituntut untuk bersukacita dalam kondisi seperti itu. Memang saudara-saudaraku tidak mudah untuk bersukacita dalam setiap keadaan. Tetapi ingat, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu bersukacita, itu berarti kita mampu melihat ada topangan Tuhan dalam sukacita kita itu. Itu berarti bahwa ketika saudara bersukacita, bahwa saudara-saudara memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Allah. Ketika saudara mampu bersukacita dalam kehidupan apapun, khususnya di tengah-tengah kondisi yang menekan kehidupan kita, bahwa saudara telah dikuasai oleh Roh Kudus. Banyak saudara-saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak mampu bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidup apapun. Banyak orang-orang percaya merasakan kesedihan, terbebani terus-menerus karena iman percaya kepada Kristus, tidak menikmati sukacita. Oleh karena dia tidak mampu meramu iman untuk memperlihatkan sukacita di tengah kondisi iman yang dialaminya. Saudara-saudaraku, bagaimana agar kita mampu membangun sukacita yang sejati? Yang pertama, saudara-saudara, saudara harus memiliki hubungan personal yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Saudara menempatkan hidup saudara hari lepas hari, hidup dekat dengan Tuhan. Tidak memisahkan hidup saudara dengan Tuhan. Maka pada saat yang sama ketika saudara berada dalam tekanan hidup, saudara tetap bisa bersukacita walaupun bergumul. Mungkin ada beban dalam kehidupan saudara karena iman percaya kepada Tuhan. Tetapi karena hubungan saudara dengan Tuhan baik, maka sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, ketika saudara ingin membangun sukacita dalam diri saudara, maka saudara harus tekun membaca Alkitab. Karena Alkitab ini berisi banyak perkataan-perkataan Tuhan untuk memberikan kekuatan, semangat, spirit bagi kehidupan kita tak kala kita menjalani kehidupan ini. Tuhan tahu kita sebagai orang percaya pasti mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk mampu membangun sukacita dalam diri saudara di tengah kondisi seperti itu. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bagaimana membangun sukacita dalam hidup saudara? Saudara tekun berdoa, meminta kepada Tuhan
agar semangat dalam diri saudara itu tetap terpelihara dengan baik, dan semangat itulah yang kemudian kelihatan sebagai makna dari sukacita saudara bersama dengan Tuhan. Ya. Ingat saudara-saudaraku, sukacita itu memiliki manfaat bagi orang percaya. Selain mencegah saudara-saudara kehilangan motivasi, sukacita juga mencegah kita jatuh dalam berbagai penyakit. Saudara akan mampu mengendalikan diri dari stres dan depresi dalam perjalanan hidup ini. Ketika sukacita itu ada meluap-luap oleh karena Tuhan yang mengendalikan sukacita saudara, saudara akan mampu menang mengatasi keadaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi saat ini tentunya banyak hal yang kita temukan yang tidak membuat hidup kita penuh dengan ketenangan. Tetapi sebagai orang percaya, sukacita itu yang harus menjadi pondasi kehidupan kita di tengah pandemi saat ini. Orang yang bersukacita dari segi kesehatan akan meningkatkan imun kita, dan sekaligus juga menumbuh kembangkan iman percaya kita. Marilah kita bersukacita menyambut Kristus yang selalu hadir di tengah kehidupan kita. Kalahkanlah keadaan-keadaan yang menyedihkan dalam hidup kita dengan bersukacita. Saudara bisa menikmati sukacita dengan berbagi kepada sesama, dengan memuliakan nama Tuhan. Dan sukacita juga itu harus hadir di tengah-tengah persekutuan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita menularkan sukacita itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tundukkan kepala. Kita berdoa lewat doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mendoakan gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat GPIB melalui Supratman. Dengan berbagai kegiatan Tuhan sempurnakan di tengah pandemi saat ini. Tuhan menopang, Tuhan menunjang baik daya dan dana, dan memberkati semua kegiatan-kegiatan itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pelayan pengurus Pelkat, komisi-komisi BBPPJ, tim kerja, pemandu lagu organis multimedia, karyawan dan koster Satgas Covid. Semua unit-unit misioner di jemaat ini bersama dengan para presbiter diberkati Tuhan. Ajarkan mereka setia mengandalkan-Mu dalam kemurahan kasih-Mu. Mereka yang setia diberkati oleh Tuhan, baik kesehatan maupun keperluan hidup mereka hari lepas hari. Mendoakan Bapa dalam sorga,
bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Jokowi bersama-sama dengan jajarannya, bergandengan tangan dengan pemerintah di setiap daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa diberi hikmat untuk mengelola dan menjaga NKRI Pancasila. Dan juga bergandengan tangan dengan petugas medis dan Satgas Covid di dalam menangani COVID-19, sehingga semuanya boleh terkendali. Tuhan berkuasalah terhadap vaksin sehingga mendatangkan imun yang kuat terhadap ciptaanmu, khususnya anak Tuhan. Dan terlebih kami bermohon, lenyapkanlah virus corona di muka bumi ini Tuhan. Kami mendoakan semua warga jemaat Tuhan, baik yang ada dalam sukacita hidup mereka, mereka yang berada dalam pergumulan apapun. Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami mendoakan para lansia di jemaat ini. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah keterbatasan fisik masa tua mereka. Tuhan tolong mereka dan memberkati mereka yang menikmati sukacita, karena usia kelahiran maupun usia perkawinan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu mendoakan para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu bersama dengan istri dan anak keluarga. Diberkati kami. Topangan dari tangan Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami hikmat, setia melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Memberkati Bapa dalam sorga akan keberadaan rekan-rekan yang membantu di tempat ini. Bapak Pendeta Sony dan keluarga dan Bapak Pendeta David bersama keluarga diberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami hari selepas hari. Biarlah Tuhan selalu ada di tengah-tengah keberadaan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Dan tanamkanlah sukacita dalam diri kami. Dalam keadaan apapun, Tuhan adalah sumber sukacita kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya
Jemaat, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang mengatakan buat kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Ingin selalu dekat padamu, ikutkan Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.